Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari hutang negara naik 648,1 triliun dalam tahun 2024 ini. Dalam tahun 2024 ini sudah memasuki masa kampanye menuju pemilihan presiden dan calon wakil presiden dan tahun 2024 ini. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo memasuki purna tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Sangat disesalkan, sudah mau purna tugas Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, malah Presiden Joko Widodo menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun yang seluruh hutangnya diduga telah mencapai 10.000 triliun. Alasan menambah hutang untuk membiayai pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan. Menambah hutang sebesar 648,1 triliun untuk membiayai pembangunan IKN di Kalimantan suatu hal yang tidak mungkin karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Mana sempat uang sebesar 648,1 triliun tersebut dilakukan atau dihabiskan. Ada kecurigaan bahwa menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun untuk dilakukan biaya pemilihan umum, terlebih membiayai penyelenggaraan pemilihan umum untuk memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo, yang digunakan berbagai pemberian bantuan sosial berupa pemberian beras dan kebutuhan keluarga dan pembagian uang secara langsung seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming pada saat kampanye. Juga seperti Gus Miftah di Pasuruan, Madura, membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebagai pendukung nomor urut 02. Presiden Joko Widodo menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun untuk kepentingan keluarganya sendiri dan membebankan pembayarannya kepada masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo sangat tidak beretika. Selain membebankan pembayaran hutang negara kepada rakyat Indonesia, bahkan sampai hakim menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menginjak-injak hukum lewat saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dengan membangun politik dinasti atau politik keluarga yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Bagi Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, segala upaya akan dilakukan untuk memenangkan dalam pemilihan umum nomor urut 02 sampai menambah pinjaman hutang negara dilakukan sebesar 648,1 triliun demi memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Harapan saya, Presiden Joko Widodo telah menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun tahun 2024 ini, padahal sudah pernah tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Berakibat yang membebani pelunasannya kepada rakyat Indonesia sangat tidak beretika. Dalam tahun 2024 ini,
sudah memasuki kampanye menuju pemilihan presiden dan calon wakil presiden tahun 2024. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo memasuki purna tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Dalam tahun 2024 ini kita sedang memasuki kampanye dalam rangka pemilihan umum 3 calon presiden tahun 2024 ini. Ditambah lagi Presiden Joko Widodo akan sudah purna tugas selaku presiden tahun 2024 ini. Sangat disesalkan sudah mau purna tugas Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya, malah Presiden Joko Widodo menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun yang seluruh hutangnya diduga telah mencapai 10.000 triliun. Jadi ditambah lagi Presiden Joko Widodo sudah mau purna tugas, tetapi menambah hutang lagi 648,1 triliun yang seluruhnya sekarang hutang negara mencapai 10.000 triliun. Alasan menambah hutang untuk membiayai pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan. Jadi alasan menambah hutang 648,1 triliun tersebut diduga akan untuk membiayai pembangunan ibu kota negara atau IKN di Kalimantan. Menambah hutang sebesar 448,1 triliun untuk membiayai pembangunan IKN di Kalimantan suatu hal yang tidak mungkin karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Mana sempat uang sebesar 648,1 triliun tersebut dilakukan atau dihabiskan. Jadi menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun untuk membiayai pembangunan IKN ibu kota negara di Kalimantan. Hal itu tidak mungkin karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas tahun 2024 ini, mana sempat uang sebesar 648,1 triliun dihabiskan atau dilakukan untuk pembangunan tersebut. Ada kecurigaan bahwa menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun untuk dilakukan membiayai pemilihan umum, terlebih membiayai penyelenggaraan memenangkan nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo yang digunakan berbagai pemberian bantuan sosial berupa pemberian beras dan kebutuhan keluarga dan pembagian uang secara langsung seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming pada saat kampanye. Juga seperti Gus Miftah di Pasuruan, Madura membagi-bagi uang kepada masyarakat sebagai pendukung nomor urut 02. Ada kecurigaan bahwa menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun tersebut dilakukan untuk membiayai pemilihan umum, terlebih untuk memenangkan calon presiden nomor urut 2, calon presiden Prabowo Subianto didampingi calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo yang digunakan berbagai kebutuhan keluarga, yang digunakan berbagai pemberian bantuan sosial berupa pemberian beras dan kebutuhan keluarga dan pembagian uang secara langsung seperti yang dilakukan Gibran Rakabuming pada saat kampanye. Juga seperti Gus Miftah di Pasuruan, Madura membagi-bagi uang kepada masyarakat sebagai pendukung nomor urut 02. Presiden Joko Widodo menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun untuk kepentingan keluarganya sendiri dan membebankan pembayarannya kepada masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo sangat tidak beretika. Selain membebankan pembayaran hutang negara kepada rakyat Indonesia, bahkan sampai hati menyalahgunakan kewenangannya dengan cara menginjak-injak hukum lewat saudaranya besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi
lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto dengan membangun politik dinasti atau politik keluarga yang sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dirumuskan dalam falsafah Pancasila sebagai dasar negara. Mengingat Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden, segala upaya akan dilakukan untuk memenangkan dalam pemilihan umum nomor urut 02 sampai menambah pinjaman hutang negara dilakukan sebesar 648,1 triliun demi memenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Harapan saya, Presiden Joko Widodo telah menambah hutang negara sebesar 648,1 triliun tahun 2024 ini, padahal sudah pernah tugas sebagai presiden tahun 2024 ini. Berakibat yang membebani pelunasannya kepada rakyat Indonesia sangat tidak beretika. Sekian dan terima kasih.